Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit ain. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit ain? Penyakit ain adalah sebuah penyakit baik pada badan maupun jiwa yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki ataupun kagum, sehingga dimanfaatkan oleh setan dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang terkena. Sekilas ini terkesan mengada-ada atau sulit diterima oleh akal. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ain adalah nyata dan ada. Lalu disebabkan oleh apa penyakit ain itu? Penyakit ain bisa terjadi karena dua sebab. Bisa karena pandangan dengki atau hasad, dan juga bisa karena pandangan kagum ataupun takjub. Yang pertama kita bahas adalah pandangan dengki atau hasad. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ain adalah pandangan menganggap indah disertai hasad yang berasal dari kejelekan tabiat, yang dapat menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa suatu bahaya. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari pandangan mata orang yang hasad dan dengki. Kita berdoa di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila mendengki. Dengan sebab ini, perlu untuk kita ketahui sabda Nabi SAW, setiap yang memiliki kenikmatan pasti ada yang iri atau dengki. Sehingga kita pun harus waspada dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita akan bahas bahayanya penyakit ain dikarenakan pandangan takjub ataupun kagum. Namun ternyata penyakit ain bukan hanya disebabkan oleh pandangan hasad dan dengki, akan tetapi juga bisa disebabkan karena pandangan takjub ataupun kagum yang lupa tidak memuji nama Allah. Ketika kagum, lupa tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Beliau Ibnu Hajar rahimahullah juga menjelaskan bahwa ain dapat terjadi bersama rasa takjub ataupun kagum, walau tanpa adanya sifat iri, walau dari orang yang mencintai dan orang yang soleh tanpa disengaja. Sebuah penyakit sosial di masyarakat, yaitu budaya senang memuji, senang menyanjung, dan kagum tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memuji Allah. Ini adalah penyakit sosial. Kalau kita kagum terhadap saudara kita, ingin memuji, boleh pada asalnya. Tapi bukalah pujian dan kekaguman kita dengan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sekarang sudah sukses ya. Masya Allah, sudah berhasil ya. Itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sejatinya ain, pandangan kagum yang dapat mencelakakan orang itu nyata dan benar adanya. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita memandang dengan kagum tanpa memuji Allah, itu bisa mencelakakan objeknya yang kita kagumi, yang kita sanjung tersebut bisa celaka. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza ra'a ahadukum min akhi," apabila seorang dari kalian melihat sesuatu dari saudaranya, au min nafsihi, atau melihat diri saudaranya, au min malihi ma yu'jibuhu, atau melihat harta yang menakjubkan, falyubarrikhu fa innal aina haqqun, maka hendaklah ia mendoakan keberkahan untuk saudaranya tersebut, karena sesungguhnya fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya penyakit ain benar-benar ada. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amir As-Sahihah. Perlu kita ketahui bahaya penyakit ain yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Pandangan mata yang tidak diiringi dengan tabrik ucapan Barakallahu fiik atau ucapan Masya Allah, itu bisa menyebabkan orang terjebur ke dalam kuburnya atau meninggal. Bahkan lebih jauh dari itu, disebutkan dalam sebuah hadis, 2/3 yang masuk kuburan dari umatku adalah karena penyakit ain. Jadi ini adalah penyakit sosial. Jangan budayakan kagum dan memuji tanpa diawali dengan mengucapkan Masya Allah atau
Barakallahu fiik. Sebuah pertanyaan, kenapa kita bisa kagum kepada seseorang tetapi lupa bahwasanya itu adalah karunia Allah, yang pada hakikatnya Allah lah yang layak untuk dipuji, yang telah memberikan karunia tersebut. Seharusnya kalau kita melihat ada yang mengagumkan kita, kita ucapkan Masya Allah. Allah Maha Kuasa dalam menciptakan hal tersebut. Yang seharusnya kita kagumi pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah peringatan, jangan sampai saudara kita celaka gara-gara kita, yaitu kita kagum terhadap saudara kita. Akhirnya Allah tidak rela ada sesuatu yang dikagumi selain Allah, Allah cabut yang Anda kagumi tadi. Sehingga yang kemarin dikagumi, oh sekarang kasihan dia, kemarin dia sangat cantik, sekarang jadi begitu rupanya. Dia yang kemarin sukses namun sekarang gagal, hancur dan selainnya. Oleh karena itu, kalau ada yang kagum dengan kita, jangan kita biarkan dia pergi, tangkap segera. Minta dia untuk ucapkan Masya Allah atau ucapkan Barakallah. Jangan menunggu Anda celaka gara-gara kekaguman dia. Dan kalau Anda terlanjur memuji dan tidak mengucapkan Masya Allah, segera doakan Barakallah. Wah pinternya, ucapkan Barakallah. Seharusnya ucapan tersebut di depan. Tapi kalau terlanjur dan ingat, maka segera diucapkan. Dan yang lebih bahayanya lagi, penyakit ain bisa mengenai anak-anak. Anak dan bayi bisa terkena ain. Apalagi anak-anak dan bayi terkadang menggemaskan dan lucu, sehingga banyak yang kagum dan ia lupa membaca doa ketika kagum. Maka anak pun bisa terkena ain. Gejalanya bisa berupa anak menangis terus-menerus tanpa henti, kemudian tidak mau menyusui tanpa sebab yang jelas, dan ini terjadi tidak seperti biasanya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Nabi masuk rumahnya kemudian mendengar bayi sedang menangis. Beliau berkata, "Mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah-ruqyah supaya sembuh dari penyakit ain?" Itulah penyakit ain. Allah murka, ada yang Anda kagumi selain Allah. Ada yang Anda puji sedangkan Anda tidak memuji Allah. Maka Allah ingin buktikan bahwa yang Anda kagumi itu tidak layak untuk dikagumi. Yang lebih layak untuk dikagumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terpaksa banyak orang yang kemarin kagum akan berbalik mengatakan Subhanallah, kasihan ya yang dulu sukses sekarang seperti ini, yang dulu kaya sekarang menjadi miskin. Oleh karena itu, ketika ada yang kagum, jangan kita biarkan ia pergi. Kita katakan, "Pak, tolong ucapkan Masya Allah, Barakallah." Kalau ada yang kagum, segera ucapkan, itu solusinya. Inilah yang disebut al-ain. Memang tidak logis. Ketika kedatang ke dokter tidak ada analisa, ke insinyur juga tidak ada analisa. Karena ini urusannya adalah sebuah percaya atau tidak. Ini adalah perkara iman. Yang berbicara ini harus iman. Sehingga kalau kita cari logikanya, analisanya, maka tidak akan kita temui.